A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sadayana, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi menuntut ilmu kembali di pembinaan Ruhuddin menuju khairu ummah. Yang insya Allah kita akan berguru kembali bersama-sama kepada Ustaz Rishan Taufik LC yang akan melanjutkan bahasan tentang al-mutaffifin. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sudah hampir atau bahkan sudah setengahnya ya perjalanan Ramadan kita. Semoga kondisi kita tetap baik-baik saja dan bisa husnul khotimah hingga akhir Ramadan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga mendapatkan kekuatan untuk istiqomah dan menjaga niat hingga Allah terima semua apa yang kita ikhtiarkan. Baik, Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita lanjutkan lagi surat al-mutaffifin. Namun sebelumnya, mari kita bertilawah bersama-sama terlebih dahulu surat al-mutaffifin. Bentar, saya coba buka ini ya, filenya. File al-mutaffifin. Bisa dibuka mushafnya. Di surat al-mutaffifin. Oke. Izin memimpin dan Bapak Ibu bisa mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على الأرائك ينظرون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum dimulai silahkan untuk mengajak kembali Bapak Ibu di unitnya masing-masing untuk hadir dan bisa bersama kita di majelis ilmu ini. Baik, langsung saja kepada Ustadz Rishan, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukran, Ustadz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, keluarga besar Darul Hikam yang saya hormati dan sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian subuh pada kesempatan kali ini dan di momen yang sangat berkah di bulan Ramadan. Setelah kita baru saja menyelesaikan keberkahan yang lainnya, seperti sabda Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada berkah. Dan kemudian lanjutkan sholat subuh, berkah. Dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu seperti ini, berkah. Jadi pagi-pagi sudah triple berkah ya. Kalau mau ditambah dengan habis triple itu apa ya? Kuartet. Nah, kalau mau ditambah lagi 4 berkahnya sedekah.
Nah, itu tambah berkah. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian kajian dari juz 30 yang sudah sampai di penghujung surah Al-Mutaffifin. Dan sekali lagi mari kita sama-sama terus menguatkan niat kita dalam hadir di majelis ilmu seperti ini. Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Nah, ini Pak Yusuf ya dari SD2 mungkin hafal. Ketika menyebutkan niat mencari ilmu itu, pertama ya harus karena ibadah mencari doa Allah. Yang kedua itu ada 3 kalau yang disebutkan Syekh Azhar Nuji. Yang kedua, yang pertama itu mencari doa Allah. Yang kedua sebagai bentuk syukur. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kita akal. Nah, kalau tidak dipakai mencari ilmu, berarti kita kurang mensyukuri. Karena kan hakikat syukur itu memanfaatkan apa yang Allah karunia. Nah, kita dikaruniai oleh akal, maka di antara bentuk syukurnya, jangan berhenti untuk berpikir. Jangan berhenti untuk menambah ilmu. Di antaranya bisa dengan hadir di kajian seperti ini. Dan yang ketiga, diulang-ulang dalam Syekh Azhar Nuji itu, jangan karena dunia begitu ya, jangan karena mencari kehormatan. Tapi dibolehkan niatnya untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat. Ya, pernah dibahas Pak Yusuf. Boleh niatnya untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat, yang kemudian dengan kedudukan itu, ya kedudukan itu bukan berarti dihormati segala macam, tapi dia punya peran, bisa punya peran. Ya, kalau orang tua kalau punya ilmu, ya dia bisa punya banyak cara, metode untuk mendidik anaknya. Kalau guru punya ilmu, dia punya cara. Kemarin sempat dibahas ya, kita ini kurang dengan metodologi, kata Pak Kiai Sodi kemarin. Nah, kalau punya ilmu, berarti kita punya kedudukan. Itu boleh niatnya untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk memberantas kebodohan, begitu. Karena kita punya kedudukan, punya alatnya, ya, punya ilmunya. Ya, jangan jauh-jauh. Kemarin ini bagi yang ikut kajian Ustaz Aad, ketonjok banget begitu ya, bahwa kader Muslim, aktivis Muslim, sedikit kalau Sadat bilang ya minimal sekali yang kemudian menjadi kader lagi gitu. Anaknya menjadi aktivis Islam lagi. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Jadi tugasnya apa? Setidaknya kita menuntut ilmu supaya kita punya kedudukan buat anak-anak kita, sampai anak-anak kita bisa kita didik dengan metode yang banyak ya, karena kita punya ilmunya. Makanya kata Rasul kan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, hadisnya terkenal, siapa yang bersusah payah mencari ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalau kita jelaskan ya, seperti Pak Sudi sampaikan, bahwa jannah surga itu bukan hanya nanti di akhirat, jannah yang sebenarnya tempat yang sangat indah dan tempat tidak pernah terbayangkan, tapi bisa juga jannah itu bermakna kebahagiaan. Dan bisa jadi karena kita punya ilmunya, kita tahu cara mendidik seperti apa, kita tahu cara menghadapi seperti apa, sehingga kita mendapatkan surganya sejak di dunia. Jadi mari kita sama-sama terus perbaiki niat ini. Terkesan bisa jadi berat awalnya, tapi yakin di depan kita ada kebaikan, ada surga yang sudah menanti, ada kebahagiaan yang pasti Allah hadiahkan. Termasuk pembahasan kita kali ini ya, masih berkaitan dengan keimanan, yaitu balasan perbuatan buruk orang-orang durhaka. Yang mudah-mudahan kalau sudah dibahas dan yakin bahwa orang-orang durhaka akan mendapatkan balasannya, atau sebaliknya orang-orang durhaka, jadi 2 bisa ambil kita hikmahnya. 1, bahwa orang durhaka itu akan mendapatkan balasan, jadi kitanya kalem saja ya, pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Tadin wala kamatudan gitu ya, akan dibalas sebagaimana dilakukan. Sebaliknya, maka kita jangan repot ini gitu ya. Jangan repot-repot dalam arti bukan berarti diam, tapi jangan ikut ingin balas dendam, jangan ikut begitu ya. Tapi harus terus tegakkan karena kebenaran. Terus yang kedua, ya kita jangan jadi orang durhaka. Karena apa? Tuh ada balasan buruknya. Ya minimal 2 itu. Ya kita tenang saja, tetap saja fokus pada kebenaran,
fokus untuk menegakkan kalimat Allah, tidak perlu sibuk memikirkan orang-orang yang berbuat durhaka, ya, bahkan itu dia berbuat buruk kepada kita sekalipun, ya, bikin emosi kita, bikin marah kita tetap teguh kepada kebenaran yang akan kita angkat, kebenaran yang akan kita tunjukkan, mengangkat agama Allah, li'ilai kalimatil Islam, kalimatid din. Sebaliknya, jangan pernah kita berupaya dengan cara-cara durhaka seperti mereka yang nanti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Itu ayatnya tadi kita sudah bahas, yaitu ayat 29 sampai 36. Ya, Bapak Ibu bisa membukanya. 29 36, ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. 29-nya. Sungguhnya orang-orang yang ajromu berdosa, mereka berdosa, telah berdosa, kanu mereka itu sudah minallazina kepada orang-orang yang amanu beriman yadhakun, mereka senantiasa menertawakan. Wa dan idza apabila maru mereka melewati bihim kepada mereka, ini mereka yatagomazun, mereka mengerdipkan mata, ya, ngicepan. Nanti kita lihat ngicepannya bukan berarti bogoh, ya. Nah, kalau saya dulu ada yang ini ngicepan satu, ya. Kalau ngicepan juga masih enggak, dua-duanya kicep-kicepan, nanti akan disangka, Pak, cacingan ya, gitu ya. Jadi kalau ngicepan satu saja, jangan dua-duanya. Kalau ngicepan dua-duanya pengen abdol katanya, ya. Ngicepan satu aja udah suka, ini suka banget jadi ngicepan dua-duanya. Nah, itu disebutnya kunaon cacingan, ya. Nah, tapi kita lihat nanti apakah orang durhaka ini cacingan. Wa idza inqalabu ayat 31, wa idza dan apabila inqalabu mereka kembali ila ahlihim kepada kelompok mereka, ahli mereka, inqalabu mereka kembali fakihin, gembira. Wa idza dan apabila ro'au mereka telah melihat mereka, qalu mereka berkata, ini merekanya siapa, ya? Inna sesungguhnya haula mereka ini, ya, haula ini sebetulnya dari kata hadza ini, kalau itu ulaika menunjukkan dekat, ya. Artinya orang kafir ini bisa jadi dekat dengan kita. Ya, mereka berkata kepada mereka, la dolun, mereka itu betul-betul dolun, sesat. Ya, orang-orang kafir mengatakan kita orang beriman sesat. Wama dan tidaklah ursilu mereka diutus alaihim kepada mereka hafizin penjaga, dan tidak mereka diutus kepada mereka penjaga. Ini semuanya menggunakan domir domir mereka, ya. Fal yauma maka pada hari ini, hari apa itu? Hari kebangkitan, hari kiamat nanti. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, minal kufari kepada orang-orang kafir, yadhakun mereka senantiasa menertawai. Alal aroiki, ini bedanya, ya, orang-orang beriman menertawai sambil nikmat, duduk di aroiki, dipan yang nyaman, sofa yang nyaman, yang zurun sambil memandangi. Siapa yang ingin dipandang orang-orang beriman? Allah. Ngapain memandangi orang-orang durhaka, ya? Apalagi sudah di neraka, ngeri sekali. Yang dipandangi siapa? Allah. Hal apakah suwiba, diberi pahala, begitu, ya kalimatnya, ya. Suwiba itu balasan, ya. Apakah dibalas al-kufar, orang-orang kafir, ma apa-apa kanu yang telah mereka yaf'alun kerjakan. Seperti biasa, pertanyaan istifhamu inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, pertanyaan yang sebuah ketetapan pernyataan. Penetapan sebuah pernyataan penetapan. Pertanyaan yang berisikan pernyataan penetapan. Jadi mereka akan mendapatkan balasannya. Itu di poin ujungnya. Baik, sebentar sambil oke. Nah. Sebentar. Saya share screen. Ini ya kalau tidak salah. Oke, sudah ada Bapak Ibu? Ada Ustaz Faisal, ya? Sudah ada, Pak, insya Allah. Oke, syukur. Alhamdulillah, syukur. Ya. Saya khawatir tidur nih, sayahnya, ya, karena keasikan ini, ya. Coba terus interaktif nih. Oke, kalau bisa, ya, saya kalau bisa interaktif.
Ini balasan perbuatan durhaka. Jadi harus dapat kita jadi jangan durhaka Bapak Ibu sekecil apapun ya. Durhaka ini diulang-ulang dalam Al-Qur'an itu banyak tempatnya. Di dalam surat kemarin dibahas di Iqra-nya DPU apa itu Al-Mudatsir Al-Mujrimun itu apa ayatnya? Fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Nah, ya, itu orang-orang durhaka. Tapi yang disebut durhaka itu tidak sholat di situ. Ya, ini nih ajromu. Ya. Orang-orang yang tidak sholat, halkum fi saqar kalau nakum minal musallin tidak sholat, walam nakun nutimul miskin tidak suka berbagi, wa nakhudhu ma'al khaidin berkumpul dengan orang-orang yang zolim begitu ya, sehingga sampai kemudian kematian datang. Itu al-ajromu, orang-orang yang berdosa, bermaksiat. Nah, di antaranya itu jangan seperti itu. Ya, jangan bermaksiat tidak sholat, jangan bermaksiat tidak mau berbagi. Nanti ada kewajiban zakat disiapkan, anak kita berapa, tanggungan kita berapa, disiapkan zakatnya. Nah, kita sudah punya lazis, ya mungkin sebagian ke lazis, barangkali ibu punya keluarga kampung begitu ya, sebagian di kampung kita sebarkan aja, ya jangan semuanya. Makanya lebih bagus kita ini punya banyak anak Bapak Ibu ya, biar zakatnya juga banyak. Nah, jadi sebar gitu ya, dar 10, satu ke lazis, satu ke ini ya. Tapi saya juga ya masih sedikit ya, nah, ini maaf. Itu ajromu ya, dan nanti pada hari kiamat orang-orang durhaka ini akan terisisihkan ya. Ketika dunia mereka seperti ini. Orang-orang yang bermaksiat, berdosa, mereka itu di dunia kepada orang-orang beriman menertawakan. Ya. Kenapa mereka menertawakan? Pertama, ini batrul haq wa gomtunas. Mereka itu menolak kebenaran. Kalau menolak tegas begitu ya, mereka tidak akan punya teman, ya karena konfrontasi gitu ya. Tapi menyepelekan, biar orang-orang menganggap, oh iya ya betul ya, mereka juga gila ya, nah gitu. Nabi Muhammad juga gila ya, ngapain ya? Nah jadi untuk cari kawan, jadi merendahkan dulu ajarannya, ya. Kalau menolak saja itu sebetulnya ya udah hidup kalian. Kalau kalian tidak menerima, menolak saja. Yang jadi masalah itu karena mereka menyepelekannya itu. Oke, timbullah sombong itu. Selain menolak kebenaran, juga menyepelekannya. Itu yang jadi kemudian bahaya. Menertawakan, ya, mengejek, merendahkan begitu kepada orang-orang yang berjalan atas kebenaran. Nah, ini juga harus kita jadi sadari bahwa orang-orang durhaka itu ya demikian. Sukanya menertawakan karena mereka sudah menolak, meskipun di hati kecilnya itu merasa benar, tapi cari teman gitu ya. Mungkin pengalaman saya begitu ya. Ketika ujung-ujung waktu belum input nilai, yang saya lakukan apa? Bukan minta kepada kurikulum, tolong perpanjang, bukan. Tapi cari teman dulu. Udah belum input nilai? Ketika kan teman, sudah, wah saya nanya lagi. Nyari apa? Nyari teman siapa yang belum input nilai. Seperti itu gitu ya. Jadi punten, bukan menyamakan input nilai dengan durhaka ya. Bukan cuman itu, kadang seperti itu begitu. Ketika mereka menolak kebenaran, untuk menyepelekan dulu begitu ya. Punten sekali lagi bukan ini ya. Cuman gitulah orang-orang yang senang berbuat durhaka itu. Nyari untuk bisa menyepelekan terhadap kebenaran yang disampaikan. Maka motivasinya apa? Mereka menertawakan. Karena untuk menolak dan menyepelekan. Yang kedua, ini nakhudu wa nal'abu. Kami hanyalah bersendak gurau. Kami hanyalah bermain-main. Maksudnya apa? Memperolok-olokkan. Ya. Kuntum tastahziun. Mereka memperolok-olokkan. Makanya hati-hati. Aduh, sekarang ya betul-betul nampak begitu ya. Kalau pernah dibahas, kalau dulu orang-orang munafik itu bersembunyi, ya zaman Rasulullah itu bersembunyi, mereka bergeraknya di bawah tanah, sampai disebut dengan an-nifaq. An-nifaq itu yarbu, sarang tikus itu keluarnya di mana kadang kita tidak tahu. Saking sembunyinya. Sekarang munafik di kita, munafiknya menampakkan diri, ya menista ajaran agama, menista syariat terang-terangan, ya. Nah, ini motivasi mereka menertawakan untuk mengolok-olok ajaran Allah, untuk mengolok-olok Rasulnya. Nakhudu, ya di dalam itu pun sama. Kunna nakhudu ma'al khaidin, hati-hati.
Ini yang menyebutkan al-ajromu atau al-mujrimin. Kedua, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ini ingin mencaci orang muslim, ingin mencaci orang yang berbuat baik, ingin mencaci orang yang berjalan di atas kebenaran. Dan itu perbuatan fasik. Apalagi membunuhnya. Oke, yang membunuh mungkin ada, tapi yang paling banyak terasa ya, kecuali yang tidak yang terang-terangan sih tidak ada. Tapi nyata ada yang sekarang terang-terangan mencaci. Kalau membunuh terang-terangan kan tidak ada. Ya pakai cara konspirasi seperti apa? Kecuali mungkin Israel ya. Kemarin ada serangan dari Israel ya, laknatullah, ke Masjidil Aqsa. Lagi saum seperti ini ketika salat subuh sampai beberapa ada yang terluka. Mudah-mudahan diberikan keselamatan saudara kita di Palestina. Ini motivasinya, karena ingin mencaci dan itu adalah perbuatan kufur. Bentuknya seperti apa di ayat berikutnya? Wa idza marru bihim yatagomazun. Apabila mereka lewat kepada mereka, mereka saling mengedipkan mata. Yatagomazun. Apa? Ini perundungan nonverbal. Tapi langsung. Ya, jadi kasih simbol, kedipan mata, sinis begitu ya. Ini ada orang yang di jalan kebenaran itu seperti ini kan orang-orang durhaka. Nah, kita mau jadi posisi yang mana? Ya, hati-hati. Kalau kita sebagai orang yang di dalam kebenarannya, maka teguhlah. Jangan anggap ini sebagai sebuah hal yang menurunkan motivasi kita, karena mereka ingin seperti itu. Kalau bagi kita yang suka sinis kepada orang yang berjalan di kebenaran, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Karena nanti akan dapat balasan buruknya. Atau mentalnya gitu ya. Yatagomazun itu begitu. Nggak ngomong ya, non verbal, tapi sinis, tiba-tiba ditinggalkan. Ya, nah itu kena mentalnya. Atau juga menghilangkan kepercayaan diri. Nah ini, akhirnya kan, saya tuh benar gitu ya. Saya tuh, itu padahal kita harus yakin kepada kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul. Yatagomazun. Nah, ini ayat ini, ya anal ayata ihtamalat maknayain, bahwa ayat ini punya makna dua. Bisa jadi yang lewat itu, mereka lewat orang beriman. Lewat di hadapan orang-orang yang durhaka. Mereka yatagomazun. Atau sebaliknya, orang-orang durhaka ketika orang mukmin sedang diam, tidak ngapa-ngapain. Tapi orang-orang durhaka lewat, mereka juga yatagomazun. Melakukan kedipan, ya, perundungan, saya sebut begitu. Ejekan dan yang sifatnya non-verbal. Jadi kalimat ini punya dua makna dan kedua-duanya bisa. Ya, kita tidak ngapa-ngapain, ya tagomazun juga. Ketika kita bergerak, ya tagomazun juga apalagi. Ya. Dan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Sedikit pun mereka tidak punya perasaan bersalah. Sedikit pun mereka tidak punya perasaan menyesal. Justru ketika kembali dengan orang-orang merasa menang. Padahal hakikatnya mereka kalah. Lihat, kita berhasil mengejeknya. Lihat, kita bisa berhasil merundungnya. Lihat, padahal mereka sebelumnya kalah. Karena sesaat lagi mereka mendapatkan balasan buruknya. Ya, ila ahlihim. Ini kalimat ila ahlihim ini apa? Mereka punya kelompok. Batil tapi terorganisir. Wah, kan? Dan Allah dan ada sebuah kaidah kan bahwa hak kebenaran yang tidak terorganisir akan yughlabu bil batil nizam. Ya. Akan terhancurkan, terkalahkan dengan kezaliman yang terorganisir. Kalimat ahlihim ini menunjukkan bahwa mereka punya kelompok yang terorganisir. Sehingga kita berkumpul dengan kelompoknya, mereka bergembira ria. Ya kan? Dan sekarang ini permasalahan umat kita saat ini. Rame-rame begitu ya, seperti yang sering kita bahas. Begitu ya, harusnya kita fokus kepada apa yang akan kita tegakkan, kebenaran-kebenaran yang akan kita angkat. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan mereka melihat orang-orang yang beriman, kalau ini sudah dipastikan mereka yang pertama, mereka yang melihat itu adalah orang kafir, melihat hum yang kedua objeknya adalah orang-orang beriman, ya, karena mustahil orang beriman berkata-kata seperti ini, yaitu mereka sesat. Ya, kalau zaman Rasul, innahu majnun, Rasul itu gila. Innahu sahir, Rasul itu penyihir. Terus dikatakan,
Orang muslim nggak mungkin. Maka kalimat ayat ini tidak mungkin fa'il objeknya atau subjek objek ditukar-tukar. Karena mustahil orang yang mengaku muslim kata-katanya kasar, kata-katanya kotor. Ya, yang saum saja kan tidak boleh fala yarfus wala yaskhob. Ya, tidak boleh berkata-kata rofas, tidak boleh kata-kata yang jahat kasar ya, wala amalu jahl, yang tidak boleh bertindak kebodohan. Yang saum aja ditahan yang begitu. Makanya ini pelakunya, fa'ilnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang durhaka melihat orang beriman, mereka akan mengatakan, tuh, ini orang sesat. Haulai menunjukkan mereka dekat dengan kita. Ya, bisa jadi kalau ini ayatnya turun kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, yang orang Quraisy itu Nabi Muhammad saja orang Quraisy, ya orang dekat. Ya, mereka tahu Muhammad itu siapa. Sejak kecil mereka lihat Muhammad seperti siapa. Dan mereka itu kalau ditanya, kalau Muhammad Al-Amin bukan? Iya, yang ngasih julukan Al-Amin itu siapa? Ya mereka juga orang-orang yang kemudian menolaknya Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul. Jadi dekat. Kalau zaman sekarang bisa jadi dia dekat dengan kita, tapi mereka berani mengejek kita. Bentuk ejekannya apa? Qalu, mereka berkata. Udah perkataan berarti verbal sekarang. Tuh, berarti dua. Ternyata verbal juga mereka akan melakukannya. Sekali lagi apa ya tadi, ingin menurunkan motivasi kita. Atau ancaman, intimidasi. Ya. Makanya hati-hati laumata laim begitu ya. Wala takhafu laumata laim, jangan takut ya. Dalam Al-Qur'an, jangan takut mereka dengan ejekan-ejekan seperti itu. Kita mau fokus kepada kebenaran yang akan kita lakukan. Kita mau fokus di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nanti kita lihat seperti apa, atau sarkasme, memaki radikal lah. Ya, yang name calling yang buruk, panggilan yang buruk. Radikal lah, terus apa lagi ya, konservatif ya, apalagi teroris. Apalagi terus dikasih terus julukan-julukan. Kadrun ya. Apalagi itu? Kadal Arab ya, apa itu? Kadal padang pasir, terus dibuat nama-nama untuk merendahkan motivasi, untuk menurunkan kepercayaan diri. Kita ya jangan ikutan, toh tadi disebutkan ini failnya tidak mungkin orang muslim, subjeknya tidak mungkin orang muslim. Wah, tidak apa-apalah sombong, bersikap sarkasme kepada orang yang sarkasme. Nah, bagi muslim tidak. Bagi muslim tidak. Dia kan sarkasme, iya. Kita jangan ikutan, karena kita bertanggung jawab dengan amalan kita. Ya, ketika kita ikut bersikap-sikap ladolun mengatakan, kamu sesat begitu, seperti perkataan orang-orang durhaka, maka kita apa bedanya dengan mereka? Maka kita lanjutkan dulu lah. Nah ini wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka diutus padahal mereka tidak diutus sebagai penjaga atas mereka. Ini mereka juga. Sama, anal ayat ihtamalat maknain. Ini ayat juga punya dua makna yang sama. Orang kafir tidak diutus sebagai pengawas orang beriman, tapi mereka terus mengawasi kita, melihat, mencari-cari kesalahan kita ya dengan setianya. Ya, kalau ada kesalahan diangkatnya luar biasa. Raminya luar biasa. Sama, orang beriman juga tidak diutus sebagai penjaga orang kafir. Ya, maka jangan terlalu fokus kepada merekanya, orangnya, begitu. Ya, sampai kita ikut-ikut mengecamnya, sampai kita ikut-ikut yang kita kecam apa perbuatannya, yang kita lawan apa perbuatannya, maka kita jawab perbuatannya. Tidak perlu ikut-ikut juga kepada orang-orang kafirnya, karena kita tidak diutus untuk menjaga orang-orang kafir, memikirkan orangnya. Artinya ya terus-terus fokus kepada orangnya begitu ya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Ya, maka tugas kita bukan hanya fokus ke sana. Fal yauma, maka hari ini, kata Allah, ini penggembira buat kita. Fal yauma, maka hari ini orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir yadhakun. Saya pernah sampaikan kalimat ini pada ayat yang di atas, ada yang dibuang. Kalau fal yauma mungkin karena menyatakan waktu ya,
Kapan ini akan terjadi? Ketika hari pembalasan nanti. Tapi kalimat berikutnya, kalau di atas, kalau ayat di atas kan kalimatnya innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Ya, di sini alladzina amanu minal kufari yadhakun. Ya. Ada yang hilang. Kalau ajromu tadi, ajromu ini jadi kufar ya. Ajromu itu berbuat durhaka, sudah kafir belum? Masih bisa dia bertaubat, kemudian menerima hidayah Allah, bersikap baik, maka dia jadi mukmin kembali. Kalau di yaumul kiamat nanti orang ajromu ini sudah tidak mungkin taubat, maka disebut kufar, kafir betul-betul. Begitu maknanya kenapa diganti dengan kufar dari ajromu. Ada yang hilang kalimat apa? Kanu. Ya, kalau yang tadi innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Kalau ini allazina amanu tidak pakai kanu, langsung minal kufari yadhakun. Kanu ini menunjukkan apa? Itu kanu menunjukkan bahwa kanu itu kan fiil madi, fiil yang telah lalu. Itu menunjukkan bahwa ejekan mereka, intimidasi mereka, perundungan mereka, sarkasme mereka, kanu akan berakhir. Akan telah, seperti maknanya fi'il madi, telah, sudah selesai. Past tense, past tense, past gitu ya. Let it pass, dia akan berlalu. Pakai kanu. Di sini tidak pakai kanu. Alladzina amanu minal kufari yadhakun. Mereka, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang ajromu tadi. Tanpa ada kanu. Ini bedanya. Ya. Ditambah lagi kalau mereka masih murak maru bihim, masih lewat-lewat kata gomazun, wa idang kolabu masih bolak-balik ke kelompoknya, pada harinya nanti kita al-aroik yang duduk-duduk, tidak jalan-jalan, capek kayak orang-orang kafir ya, mencari strategi untuk mengejek, cari begitu ya, mengorganisir begitu ya. Nah, kalau nanti pada waktunya kita mah duduk-duduk di atas divan yang turun melepas pandangan. Dalam tafsirnya yang turun ini kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, karena kita merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasan bagi orang-orang kafir, perbuatan orang durhaka, perbuatan buruk mereka akan terbalas, pasti akan terbalas dengan sebuah keburukan. Ya, nah ini pertanyaan yang merupakan pernyataan. Apakah orang-orang kafir diberi balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat? Iya. Ini pertanyaan Allah yang merupakan pernyataan ketetapan. Pasti. Saub itu sebetulnya pahala ya. Saub itu artinya suwab itu, sawab itu artinya pahala. Tapi Allah mengambil maknanya untuk balasan keburukan. Jadi kalimat ayat ini ya, pakai kata tuwiba itu seolah-olah sinis ya. Allah sinis kepada orang-orang kafir. Lihat aja, nanti kamu akan mendapatkan pahala gitu ya. Padahal yang diterima bukan pahala, siksa. Karena kenapa? Karena orang-orang kafir sinis kepada orang-orang beriman. Bahkan memperolok-olok ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Itu ya. Nah, ini mungkin beberapa sikap yang harus dimunculkan sebagai seorang mukmin. Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, atau diolok-oloki, diperolok-olokan, fala taq'udu, maka jangan duduk ma'ahum, bersama mereka, hatta, sehingga yakhudu, mereka mengalihkan fi haditsin ghairi, pada pembicaraan yang lain. Kalau kita followernya, unfollow dulu. Kalau kita kelompoknya, keluar dulu. Pokoknya mah jangan duduk dulu bersama mereka. Ketika mereka sudah taubat, baik lagi, maka baru kita bergabung lagi. Itu kan kalimat makna ayat ini. Jadi yang kita benci perbuatannya. Paling pertama, udah jauhi semua yang berkaitan dengan mereka. Yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jangan duduk dengan mereka. Ya. Kedua, ya ayuhan nabi jahidil kufar
wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kalimatnya sama persis, ini terulang dalam surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrim ayat 9. Wahai Nabi, memang perintahnya kepada Nabi. Ya, Allah menyebutnya kepada Nabi. Ini karena Nabi dan kita punya sama tugasnya apa? Kita ini diwarisi Nabi untuk senantiasa mendakwahkan. Ya, maka kita punya jadi pewaris Nabi begitu kan? Apa perintahnya? Jahidil kufar. Nah ini, lawan, jihadlah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Mereka tempatnya di jahanam dan seburuk-buruknya tempat. Kalimatnya kufar wal munafikin, itu punya nama, punya peran gitu ya. Kufar itu peran orang kafir. Munafik itu perannya nifak. Gitu. Maka kita harus tegas. Waghluz, harus keras. Ya, kita jelaskan. Jangan lembut, tapi harus keras. Jelaskan dengan keras. Ya, waghluz alaihim, boleh sambil marah. Kalimat waghluz ini punya makna marah. Ghilzah alaihim malaikatun syidadun, ada ya dalam ayat. Ghilzah itu punya makna marah. Boleh marah, ya. Tapi bukan dengan emosional. Sudah diawali orang mukmin tidak mungkin berkata-kata yang yarfus wala yaskhab wala ya'mal jahla. Sudah tidak mungkin rofas, bersikap keras, bersikap bodoh begitu ya. Tapi harus marah. Nah ini. Menempatkan marahnya bukan karena kepentingan pribadi. Menempatkan marahnya untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi jihad, perlu jihad. Ya, mungkin sekarang jihadnya tidak dengan senjata. Mereka juga tidak pakai senjata. Jihadnya kita dengan apa? Jihadnya dengan bersatu dan semakin berilmu kita. Umat Islamnya bersatu, ya. Jangan hanya masalah beda hilal jadi rame ya. Nah, udah bersatu, kemudian punya ilmu itu. Maka jawab dengan tegas. Waghluz, jangan belok kemana dulu. Tidak. Ya. Sholat itu 5 waktu. Masa sholat 3 kali waktu? Tegaskan. Jangan diam. Waghluz alaihim. Harus tegas, harus keras. Sikap keras pada mereka. Ya. Nah ini man ra'a minkum munkaron ya, sabda Rasulullah SAW. Kalau punya kemungkaran, nah ini ubah dengan kekuasaannya, tangannya, kekuasaan. Maka harus ada yang berkuasa kita. Tidak mampu maka dengan lisannya, sudah lebih rendah. Hanya kita bisa menganjurkan, hanya bisa kita jawab lewat cuitan, hanya lewat begitu ya. Tapi kita upayakan untuk mengubahnya. Tapi pastikan kita punya ilmunya. Pastikan orang yang berbuat munkar itu betul-betul berbuat munkar. Pastikan kita tahu kemungkarannya. Kedua, pastikan kita tahu ma'rufnya. Ya, udah tahu munkar tapi kita tidak tahu ma'rufnya, paling keras bicara gitu ya. Khawatir nantinya umat jadi bingung, jadi marah-marah terus. Oh, ini salah. Kasih solusi yang benar seperti ini itu. Makanya senantiasa amar ma'ruf nahi munkar itu berbarengan. Ya, jadi yughayyir ini maknanya ubahlah, berarti harus ada tujuannya begitu ya. Ini munkar, mau diubah jadi apa? Mau diubah jadi lebih munkar kan tidak masuk akal. Maka syaratnya kita yakin dia berbuat munkar, tahu kemungkarannya. Pernah ada membahas boleh nikah sama begitu ya tanpa ini nikah sama apa? Nikah tanpa pernikahan. Ya, wah itu kita harus paham itu kalimatnya, itu ilmunya tentang kemungkarannya. Ya, betul-betul berbuat mungkar. Kemudian kita paham ma'rufnya, ubah kepada yang ma'ruf. Jadi betul-betul punya ilmu untuk mengubahnya. Caranya biadihi dengan kekuasaan. Itu lebih efektif. Kita harus punya kekuasaan, punya politik, begitu. Atau bilisani, atau dengan lisannya. Nah, ini yang paling terakhir. Mungkin taraf-taraf saya ini masih fabiqolbihi, dengan hatinya. Mendoakan paling ya. Supaya segera taubat begitu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Masih ada iman minimalnya. Syukur-syukur kita bisa menjawab dengan lisan. Syukur-syukur kita punya kekuasaan sehingga bisa mengubah kemungkaran. Ada lagi? Oh, ada lagi. Nah ini keras-kerasnya kita,
tapi udnu ila sabil rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ke jalan Tuhan Robmu itu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, Pak Ibu sering mendapatkan ini, dan ini yang paling penting, kalaupun harus mendebatnya, ya harus mujadalah, ada surat Al-Mujadalah ya, harus protesnya, harus membantahnya, bantah dengan cara yang ahsan, ya metodenya ahsan, bukan hasan ini, bukan hasan. Kalau hasan itu baik, ini ahsan, yang paling baik. Ini terjemahan dari ini ya, dari Kemenag itu dengan cara yang baik. Padahal kalimatnya bukan hasan. Kalau cara yang baik hasan, tapi harus dengan ahsan. Jadi harus lebih pintar dari mereka, harus lebih retorikanya lebih bagus dari mereka, harus lebih lihai dari mereka, sepandai-pandainya siasah daripada mereka, harus begitu. Ahsan, paling. Ya, kalau perlu mendebatnya, debatlah, tapi ahsan. Wah, gitu ya. Jadi kita ahsan itu, saya punya mana bisa jadi ahsan itu saat ini ya kita hidup di negara konstitusi yang merupakan konsensus sama-sama. Udah pakai jalur konstitusi. Ya. Itu yang ahsan saya pikir dibandingkan harus melawan ke jalan kalah yang sudah juga kalah, malah jadi capek tanpa ada hasil. Bisa jadi mungkin makna ahsan di sini ikuti aturan yang menjadi konsensus sama-sama, yang udah jadi kesepakatan sama-sama oleh founding father sebelumnya. Cara ini yang saat ini mungkin kita sebut ahsan. Karena mungkin lebih efektif, karena yadihi. Karena kita punya kuasa. Kata Ustaz Al bilang kan, amar ma'ruf itu lebih mudah kalau amar itu punya amir. Punya ketuanya, punya pemimpinnya. Itu akan lebih mudah untuk punya amir, punya kekuasaan. Hanya guru punya kekuasaan untuk mendidik muridnya, pakai itu amirnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau guru sudah kehilangan gitu ya. Nah, saya paling khawatir sekali suka ada tapi insya Allah Bapak Ibu di sini tidak ya. Beberapa yang justru minta tolong, orang tuanya minta tolong ke wali kelasnya, tolong anak saya kalau sama saya nggak nurut, saya astagfirullah, jangan sampai saya tidak punya amir lagi kepada anak saya. Ya ada begitu ya, insya Allah di sini tidak ada. Ada orang tua, oh Pak, tolong ya anak saya itu nggak nurut, kalau sama wali kelasnya nurut. Saya mah jangan, saya harus punya amir kepada anak saya untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ahsan tadi saya pelajari, ahsan lagi, karena saya orang tuanya, saya penguasanya. Kalau ada guru yang sudah tidak bisa amar ma'ruf kepada muridnya, berarti dia sudah tidak jadi amir lagi, tidak punya kekuasaan. Wah, ini yang kemudian hilang ahsan. Alhamdulillah. Itu mungkin Ustaz Faisal sharing kita kesempatan ini di surat akhir di penghujung surah Al-Mutaffifin. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau sekedar sharing, dipersilakan Ustaz Faisal. Turnuhun. Siap. Suara saya terdengar ya? Ada, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, turun Ustaz atas materi yang sudah disampaikan tentang surah Al-Mutaffifin ya. Silahkan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Kita bisa berdiskusi dengan saya ataupun dengan Bapak Ibu. Atau memberikan insight atau mau curhat boleh. Ya. Sambil mengingatkan juga, Bapak Ibu silakan untuk mengisi absensi. Absensi bisa di aplikasi ataupun di link yang sudah ada. Mangga kita akan rekap. Namun untuk link di Google Form kita akan batasi maksimal sampai bulan Ramadan ini. Di bulan Syawal, soalnya kita akan fokus penggunaan di aplikasi ya. Jadi bisa di Oke, silakan Bu Reni. Jazakallah Ustadz. Penjelasannya surat Al-Mutaffifin ya. Ini ada sorry, ini ya suaranya sedang.
Tadi kedengaran ya suara ya dari rumah ya mungkin. Balasan bagi orang yang berbuat kejahatan dan berbuat kebaikan kayak ini, Masya Allah berulang-ulang ya di dalam Al-Quran. Ustadz, dari surat ini dan juga dari surat apa ya yang fil jannati yatasaalun itu Ustadz, ini itu kan ada dialog ya, Mudasir. Al-Mudassir ya, ada dialog penghuni neraka dengan penghuni surga ya, sampai bertanya mengapa kamu masuk neraka begitu ya. Ini saya membayangkan Ustadz ya, jadi kalau begitu itu kan sudah dua-duanya sudah di dalam posisi yang satu di surga, yang satu di neraka begitu ya Ustadz. Nah kalau begitu, ini pernyataan awam saya ya, penasaran. Jadi kan penghuni surga itu melihat ya penghuni neraka ya. Itu gimana ya kita ya bisa menikmati surga sementara melihat ya penghuni neraka ya. Nauzubillah kalau di neraka itu ada saudara kita, ada teman kita. Kira-kira kita bisa nggak yang menikmati surga? Ini maaf ini pertanyaannya sangat awam ya, tapi kepikiran begitu ya. Apa memang ini justru ya pentingnya ya kita ku angfusakum wa ahlikum naron gitu ya, menjaga keluarga kita gitu. Karena nggak kebayang mungkin kita tidak bisa. Aduh menik kitanya menigaya menipede. Amin. Amin, Maaf amin, ya, Bu. tapi kan kita ikhtiar ya menipede kayak mau masuk surga. Ikhtiar kan itu mah cita-cita ya Ustadz ya. Betul, betul. Tapi kebayang begitu ya Ustadz, bagaimana kita menikmati sementara kita melihat begitu ya yang di neraka yang siksaannya sedemikian. Itu mungkin Ustadz, maaf ini mah pertanyaannya sangat awam. Ya, betul, nggak apa-apa. Mangga Ustadz Isya. Ya, terima kasih Bu Neni. Betul. Sempat juga didiskusikan di Iqro itu pertanyaan yang sama. Jadi memang awalnya fi jannatin yatasaalun. Mereka tidak berkomunikasi dengan orang-orang di neraka. Ya, karena tadi betul kata Bu Neni, melihat saja kita ngeri sekali begitu. Sangat menakutkan. Tapi kemudian mereka yatasaalun, saling bertanya. Ya, dengan sama surganya, dengan sama penghuninya. Karena bisa jadi dulu itu sama-sama begitu ya. Ketemu kok saya di sarang nggak ada, kita kehilangan begitu. Dulunya kita lihat suka ada, sekarang kok tidak ada. Jadi akhirnya makanya disebutnya mujrim ya, berbuat durhaka. Karena suka ada, suka bersama-sama dengan kita. Mereka saling bertanya. Ya, kemudian dengan izin Allah, bukan karena ingin melihat nerakanya, tapi karena mereka masih ingat punya rekan yang selama ini bersama tapi tidak ada, maka dengan izin Allah mereka melihat. Jadi secara asalnya mereka tidak punya lagi, tidak bisa lagi melihat karena posisinya kan sangat jauh begitu ya, di bawah dan di atas. Neraka paling bawah, surga di paling atas. Sebetulnya tidak bisa melihat. Tapi dengan kehendak Allah, karena makanya awalnya dari itu fi jannati yatasaalun. Mereka dulu bertanya-tanya, bukan bertanya-tanya, bukan menanyakan begitu, tapi yatasaalun, saling bertanya ya. Kalimatnya sama dengan dalam surat An-Naba. Jadi saling bertanya, saling nanya, saling, kalau yatasaalun di An-Naba itu mengejek pertanyaannya, emang benar bisa gitu? Tulang udah jadi, nanya ngejek, ngobrol begitu ya. Ngobrolnya itu tapi ini ngobrol dengan orang-orang surga karena mereka kehilangan teman selama ini. Maka Allah izinkan, maka dicupliklah percakapan begitu ya. Masalakakum fi saqar. Baru itu betul, maka kalimatnya kan pakai kum ya, bukan lagi hu, bukan dia, tapi kum. Baru mereka menjawab qalu, mereka menjawab. Tapi Allah yang sampaikan, lam naku, kami dulu tidak sholat. Jadi karena memang izin dari Allah, mereka bisa melihat dan akhirnya menjelaskan kenapa masuk neraka sakor, dan disebutkan tidak sholat, tidak mau berbagi, nakhudu ma'al khoidin, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang tenggelam dalam kejelekan. Khudu itu kan tenggelam ya. Kalau menyelam itu indah, kita snorkeling. Kalau yakhudu itu tenggelam, tidak enak.
kunna nukadzibu biyaumiddin, ini yang paling parah. Yang berikutnya mereka tidak mempercayai, mendustakan, ya lebih parah dari tidak percaya tapi mendustakan hari pembalasan. Sehingga kalau orang yang mendustai hari pembalasan, ya jika disebutkan balas orang buruk, satu mungkin masih begitu, masih meragukan, mendustakan, ya. Padahal sudah disampaikan balasan buruk bagi orang-orang yang durhaka. Hatta atanal yakin, sampai kemudian al yakin. Apa itu yang paling yakin? Yang paling yakin itu kematian. Ya, sampai datang kepada kami al yakin, kematian. Baru saja mereka yakin. Jadi memang atas izin Allah, Bu, mereka bisa berbincang seperti itu. Sekali lagi, kalau melihat setiap hari melihat, betul nggak nyaman, ya, karena waduh, ngerinya bukan main. Siksa api neraka diperlihatkan saja, ya ngeri. Kayak kemarin saya lihat postingannya Agim bahwa kemarin itu Israel menyerang lagi, lihat video penyerangan saja ke masjid, aduh sakitnya ke sini gitu, ya. Udah jauh sekali di sana, tapi sakitnya perasaan, aduh itu ditembakin begitu, ya, sampai ada yang diangkat, aduh sakit sekali, lagi Ramadan, ya. Tahun lalu juga sama, lagi Ramadan, sekarang juga diserangnya lagi Ramadan. Ini goda sekali, ya. Kayak begitu kita merasa tidak, ya nggak nyaman, nggak enak gitu, ya. Sedih, marah. Kadang kalau ada yang terlukanya, ikut megang begitu, ya, ketika luka mukanya, aduh sakit. Nah, apalagi kita lihat, naudzubillah min dzalik, ya, lihat neraka. Tapi itu memang izin Allah sehingga bisa berbincang, karena di sebelumnya ada ungkapan ya tasaalun, mereka saling bertanya dulu. Itu mungkin Bu Neni, ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak melihat, ya, sama sekali neraka. Dan itu juga kita yakin, ya, kepada Allah, jangan menyamakan kehidupan di dunia dengan di akhirat, ya. Pasti itu dengan kekuasaan Allah juga, ya. Betul, Pasti betul, Allah Bu. akan menata hati kita. Itu kan bayangan kita sekarang, ya, mungkin Ustadz, ya. Ya, betul, Bu. Bayangan kita yang terbatas sekarang, seperti itu. ya, di dunia. Kalau di akhirat mungkin nanti akan berbeda, ya. Karena kan Allah tidak akan melakukan sesuatu, ya, yang akan menzolimi gitu, ya, yang tadi akan mengurangi kenikmatan atau apa. Itu sih bayangan-bayangan kita aja di dunia. Betul. Gitu, ya. Mungkin nanti kan sudah lain, kan banyak, ya, yang akan berbeda gitu. Tapi seringkali kita membayangkan gitu, ya, di akhirat itu disamakan gitu dengan di dunia, dengan akal pikiran kita gitu, ya. Seperti misalnya kan di dalam Al-Qur'an itu sering banyak gitu kan, kalau surga itu banyak buah-buahan, banyak sungai mengalir gitu kan. Nah, kita buah-buahan mah di dieu ge seueur, sungai mengalir ge seueur gitu, ya. Nah, tapi itu kan kalau ketika kita menyamakan gitu, ya, di dengan akal pikiran kita, ya, padahal kan itu akan berbeda nanti, ya, di akhirat. Betul. Jazakallah Ustadz. Baik, betul, Bu. Ya, jadi betul, surga itu waktu di KIK itu Ganjar betul pernah ngebahas surga itu jannah itu akar katanya kan dari jannah, tersembunyi. Jadi sampai sekarang dalam hadis qudsi bahwa ini aja suli ibadika solihin, aku menyediakan, kata Allah, bagi orang-orang hamba yang soleh, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar, bahwa kenikmatan surga itu meskipun sudah dijelaskan begitu banyak dalam Al-Qur'an, tadi disampaikan Bu Neni, buah-buahan, sungai mengalir, ya, bahkan bidadari, pangeran dijelaskan, ya. Tetapi itu kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan terlintas sedikit pun di dalam pikiran belum pernah. Jadi kayak gimana nikmatnya? Wah, lebih nikmat dari sekedar penjelasan. Itu untuk dijelaskan untuk apa? Ya, karena kita punya akal. Ya, kemarin waktu Pak Zul menyampaikan bahwa penyelaras antara ilmu pengetahuan yang senantiasa membahas bersifat materi dan ilmu agama yang membahas sifatnya tidak ada materi, itu apa? Akal, karena kita punya akal. Nah, disampaikanlah supaya akal kita berpikir dan kita bisa menerima, oh, surga itu ada nikmat. Meskipun, sekali lagi, itu tidak bisa dibayangkan. Nikmatnya luar biasa. Dan itu harus kita yakini. Sisanya, kolbu kita main, harus yakini dengan keimanan. Ya, terima kasih Bu Neni.
Insyaallah tabarakallah. Tadi dan ini mangga Bapak Ibu yang lain. Oke. Jika tidak ini ada pertanyaan. Dalam konsep agama Islam bagaimana takdirnya bagi orang yang tidak mengenal Islam dan tidak ada nabi di zamannya, lalu bagaimana kondisinya di hari kiamat? Ya. Ya, terima kasih. Ya, kalau sekali lagi, kalau iya ada kelompok atau seseorang yang belum sampai dakwah, ya, belum sampai dakwah, maka itu apa ya? Terhijab ya. Jadi tidak akan dihisab sesuai dengan amalannya. Ya, wa ma kunna liyu'adzibahum, mereka Allah tidak akan memberikan siksaan kepada mereka yang belum sampai kepada mereka dakwahnya. Kalau ada. Tapi rasa-rasanya dan bagaimana di akhirat? Di akhirat ya mereka akan mendapatkan kenikmatan. Ya, karena belum tahu. Allah itu hebatnya, adilnya dalam ajaran Islam, bahwa mereka itu akan disiksa dan diminta pertanggungjawabkan selama itu tidak dipaksa, selama itu sadar, ya, jadi bukan karena tidak sadar, tidak ingat, dan juga tidak tahu. Nah, tiga ini yang kemudian diangkat pena itu. Nah, apalagi kalaupun ada seseorang atau sekelompok yang belum sampai dakwah kepadanya, itu terangkat hisab juga. Ya, dalam beberapa hadis menyebutkan mereka akan jadi pelayan surga, begitu ya. Ada yang jadi ada pelayan juga di surga tuh ya. Jadi tidak akan capek seperti halnya. Ya, akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jika betul ada kelompok orang yang belum sampai kepada mereka dakwah, ya, dengan kesimpulannya ya akan selamat begitu. Tapi rasa-rasanya, zaman sekarang saya rasa-rasanya sudah sampailah Islam, sudah sampai dakwah, insya Allah. Ya, tinggal mereka mau menerima atau tidak. Nah, kalau sudah tahu saja, ya ada agama Islam, ada. Saya emang nggak mau. Bukan siapapun sudah tahu ada agama Islam. Siapapun sudah tahu, sudah tersebar. Ya. Apakah mereka orang yang non Muslim juga, padahal kan mereka tidak pernah mendapatkan pelajaran Islam, tidak pernah mendapatkan kapan mereka dengar ceramah Islam, tidak pernah. Apakah mereka tidak terkena dakwah? Wah, tidak. Ya, kan non Muslim tidak mungkin pernah ke masjid, ya. Kemudian orang-orang para dai tidak mungkin berdakwah ke gereja. Ya kan? Pasti dakwah yang tentang Islam mereka sudah tahu, tapi mereka tidak menerimanya dan merasa itu tidak benar begitu. Jadi tidak pernah mau. Orang seperti ini ya udah disebut kafir. Padahal Islam sudah ada, agama yang benar, tapi malah mereka ikut, maka ini tetap kafir, sehingga mereka akan dihisab dan disebutkan balasannya bagi orang-orang yang kafir tadi. Ya. Tapi kalau ada dalam ayat Al-Quran disebutkan mereka selamat, tidak akan mendapatkan siksaan kalau mereka yang belum sampai dakwahnya. Tapi realitanya kan sepertinya kecil kemungkinan, bahkan mungkin tidak ada, mustahil. Beda dengan tadi ya, sekali lagi, kalau orang hidupnya dia udah kafir misalkan, dan dia tidak tahu, tidak pernah mendengarkan ceramah Islam, tidak pernah baca Al-Quran, itu bukan berarti belum didakwahi itu. Sekali lagi, jadi dakwah itu kan bukan hanya ceramah, agak mungkin ada ulama datang ke gereja untuk ceramah Islam kan, nanti malah disangka radikal begitu ya, memaksakan agama begitu ya, hak asasi dan sebagainya kan, tidak baik. Maka itu juga sudah kena dakwah sebetulnya, sudah menyampaikan. Itu mungkin Ustaz Faisal. Jadi sepertinya kecil kemungkinan. Jadi sebenarnya parameter bilang sudah didakwah itu minimal mengenalkan agama Islamnya atau sudah ngajak masuk Islam, Ustaz.
Ya, yang disebut dakwah itu kan sudah disampaikan sejak bukan hanya sekarang. Dakwah itu sejak adanya Rasulullah itu sudah ajakan. Yuk, mari masuk agama yang sempurna ini, yang membenarkan agama-agama sebelumnya, yaitu Islam. Itu dakwah yang sudah disampaikan. Jadi ketika mereka tahu adanya Islam, itu sudah disampaikan, maka itu kena dakwah sebetulnya. Ya, kalaupun terjadi, jika ada orang yang tidak tahu sama sekali tentang adanya agama Islam, itu mungkin yang belum terkena dakwah. Kalau ada kelompok begitu ya, emang ada Islam begitu ya, emang ada agama gitu, saya mah selama ini hidup dengan kayu begitu kan. Ketika mereka tahu ada agama Kristen begitu, ya, ketika mereka tahu ada agama Kristen, sebetulnya mereka juga tahu ada agama-agama yang lain. Misalkan ya contoh satu agama itu. Ya, jadi ajakan dakwah itu sekali lagi bukan hanya ketika masa sekarang, dan sebetulnya dakwah sudah terjadi. Ketika tahu ada agama Islam, sebetulnya itu ajakan. Harusnya mereka belajar Islam. Makanya Al-Quran ini hadir bukan sebagai kitab umat Islam. Ya, dalam Al-Baqarah kan 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Udah linnas bahwa kitab Al-Quran ini kitab umat manusia. Ya. Jadi bukan kitab suci umat Islam ya. Kita umat manusia. Harusnya mereka menerima ini. Dan kalau mereka betul-betul tahu dibahas dalam kitab-kitab mereka, harus masuk Islam, harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau iya itu betul ada, kalau iya betul-betul beragama di agamanya, itu semuanya ada. Jadi parameternya adalah sudah ada dakwah. Mereka ketika tahu harusnya mau masuk Islam, harus mau pelajari, begitu. Ustaz Faisal. Jadi misalkan memang kita punya teman gitu ya yang memang non muslim mungkin, ajakan atau dakwah terbaik yang disampaikan ke mereka apa ya tadi? Apakah gimana ya? Materi apa atau materi apa ya? Seperti itu. Ya. Ya, yang paling mungkin dakwah bilhal dulu. Kita jalankan Al-Quran betul-betul, kita jalankan Islam itu betul-betul. Ya kan, Islam itu kan bermuara kepada dua hal. Satu, menegakkan tauhid kepada Allah. Dua, rahmatan lil alamin, kan begitu intinya. Islam itu selalu dua hal begitu. Nah, satu kita tauhid itu kita yang rasakan ya, kita buat kita dulu, kuatkan terus tauhid. Jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai berbuat dosa besar, apalagi dosa-dosa yang kemudian akan mengganggu ketauhidan kita. Barokatnya rahmatan lil alamin. Maka tunjukkan Islam kita kepada teman kita yang non muslim ya sebenar-benarnya. Yang kita tahu Islam itu rahmat. Tunjukkan saja. Dakwah bilhal gitu ya. Mereka tahu Islam, tahu. Bisa jadi yang mereka tahu Islam itu buruk misalkan, maka tunjukkan dengan baik. Karena keterbatasan informasi mereka. Padahal mereka tahu Islam, harusnya mereka pelajari Islam. Kena dakwah. Menolak kan tidak mau. Nah, ketika kita punya teman itu, tunjukkan Islam kita yang baik, akhlak yang baik, rahmatan lil alamin, ya. Nah, kalau ya bertanya, karena kalau kita terus menyampaikan materi dulu, kita diskusi tentang Tuhan. Itu nanti yang akan muncul kan nanti seperti dalam ayat mengolok-olokkan nama Allah. Tidak boleh mengolok-olok agama lain. Karena bisa jadi ia juga akan mengolok-olok kita. Khawatirnya ke arah sana. Ketika kita diskusi dengan masalah akidah misalkan. Maka yang paling penting tunjukkan dulu saja akhlak baik di hadapan mereka. Mereka penasaran, mereka bertanya, pengen tahu sih kenapa. Nah, baru kita masuk. Kalau sudah ada upaya diskusi. Itu mungkin Ustaz Faisal. Kayak itulah pemain bola siapa itu? Benzema ya, Muhammad Salah, main dulu aja bagus. Ya, sampai akhirnya nanya, kok masih kuat Saum? Itu masukin itu. Sampai kemudian di Eropa bisa turun Islamofobianya kan. Nah, itu dakwah. Saya pikir bagian dari dakwah. Bukan hanya bilisan ya, bilhal tadi, bil prestasi atau apa namanya. Ya. Betul. Sehingga bisa mempengaruhi orang dan melihat Islam itu sebenarnya bagus gitu ya. Apa boleh masuk Islamnya karena
ngefans gitu? Ya, ya awalan ya tentu saja. Awalan mah nggak apa-apa dulu begitu ya. Sedikit-sedikit, misalkan karena ngefans sudah saya mau belajar Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam kan sedikit-sedikit kita bisa ajak lebih baik. Ya, ya kembali kepada kaidah ma la yudriku quluh la yutruku quluh. Kalau kita tidak bisa menyempurnakan seluruhnya, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Dia udah mau masuk Islam, mau belajar Islam, tapi karena hanya ngefans tertentu, ya udah, daripada dia ngefansnya kepada hal-hal yang buruk begitu ya, udah turunnya Islamofobia saja itu udah alhamdulillah begitu ya, dakwahnya sudah alhamdulillah, sudah bisa sholat tarawih di Times Square New York itu kan. Wah, mudah-mudahan di New York sana ketika kemarin ada guru tamu dari Amerika ya, orang Indonesia jadi kuliah di sana kan, nyata banget Islamofobia itu. Yang berkerudung itu selalu seperti itu ya, tiba-tiba ada anak, katanya diceritakan, ada anak naik skateboard lewat mengacungkan jari tengah. Set begitu. Makanya takut kalau berangkat sendirian tuh di Amerika karena Islamofobianya masih banyak. Tapi ketika lihat sholat, meskipun banyak yang ini ya, orang-orang Islam juga banyak yang sholat di depan reklame, sholat tuh banyak yang ini, tapi setidaknya ini bagian dari dakwah. Oh, ini Islam, tidak ini, meskipun ya pasti aja banyak diskusi ya, banyak pro kontra. Tapi yang setidaknya sedikitnya Islamofobia itu saja. Itu bagian dakwah pertama bahwa Islam tidak seperti yang mereka sangkakan. Nah, sudah begitu kan, meskipun awalnya hanya ngefans, ya terus kita ajak. Meskipun awalnya seperti, yang penting tidak fobia aja sehingga bisa melaksanakan Islam dengan baik bersama-sama. Kan lama-lama bisa tahu, oh betul ya, baik. Tapi kalau udah fobia duluan kan, lihat orangnya saja, lihat jilbab saja kan udah ketakutan atau udah bencinya bukan main, belum lihat apa-apa. Ini juga masih karena fans saja, ya nggak apa-apa. Saya ngefans kepada Benzema, jadi apalagi Real Madrid sekarang sudah lolos masuk ke Liga Champions-nya, masuk terus. Wah, saya pengen tahu ada Islam kenapa ya sampai Benzema bisa ngegol gitu. Kan kayaknya nggak nyambung sepertinya. Sampai bisa striker begitu, nggak nyambung. Tapi ketika dia peluang di situ untuk bisa menyampaikan, saya pikir tidak apa-apa awalnya dengan itu. Nah, tugas kita mendidik ini yang kemudian untuk terus memperbaiki ajaran Islam sebenarnya. Ustaz Faisal. Jadi ngefans dan ini juga ya, apa namanya, menikah kan banyak ya yang nikah beda agama. Saya baru nikah beda agama, niatnya ya walau alam sih ya, niatnya emang mau belajar apa gimana, cuma apakah Keca berarti sama ya dengan ngefans ini, pindah agama karena mau menikah gitu, atau berlaku hadis yang faman kanat hijratuhu yang itu? Iya betul, berlaku itu. Ya, berlaku. Ya, kata Allah juga, siapa yang beramal di dunia, Kak, maka dia akan dapat. Siapa yang mau beramal untuk bekerja keras di dunia, Allah akan dapat Allah, tapi tidak ada dapat apa-apa di akhiratnya. Ya sama itu juga, meskipun dia nikah. Ya, karena sebetulnya saya mencintainya, masuk Islam dulu aja. Nah, tugasnya ada pendidikan berikutnya. Ya, jadi ya terbuka saja. Meskipun tadi betul, faman hijratuhu. Oke. Kalau sampai titik itu aja nggak meluruskan niat, masih berlaku ya hadis yang sebenarnya hijrahnya karena. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bu Popi Cerishan. Mohon penjelasannya berkaitan dengan sikap kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ada pernyataan bahwa kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Popi, betul ya. Itu kalimatnya yang sangat betul. Terhadap kemungkaran, sekali lagi, terhadap kemungkaran, hati-hati ketika kita diam, sebetulnya Allah akan menurunkan azab, bukan hanya kepada orang zalim khosoh. Ada ayatnya begitu ya, bahwa azab itu tidak hanya akan turun kepada zalimuna khosoh, tidak hanya kepada orang-orang saja. Mereka, orang-orang sekitar orang-orang zalim, juga akan turun kemungkarannya. Pernah dibahas di kajian subuh di masjid, bahwa di surat Riyadhus Shalihin ada hadis bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu seperti orang yang naik perahu, diundi
truk dapat undian. Ada yang naik di atas, ada yang naik di bawah kapalnya, apa geladak namanya ya, di bawahnya. Nah, kalau orang bawah dia minta air kepada orang atas bilang, saya mah nggak mau capek, pokoknya mah saya udah nikmat aja perjalanan. Maka orang bawah udah melubangi. Nah, udah saya cari lubang aja, kapalnya toh saya ini banyak air. Kalau dilubangi, yang terjadi apa? Tenggelam semuanya. Kurang lebih betul maknanya seperti itu dalam hadis. Bahwa kalau kita diam ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Satu, diamnya karena memang tidak mampu, tapi dia membenci. Sehingga dia hanya mampu mendoakan. Dan itu lemah-lemah iman. Ada kedua, diam yang cuek, acuh tak acuh. Yang penting bukan urusan saya. Ini yang kedua yang paling membahayakan. Ya, harapannya kalau diam yang pertama, dia hanya bisa berdoa. Kan doa itu sebetulnya, doa itu kan dari kata dakwah juga ya. Doa itu dakwah, makanya dalam bahasa Arab ketika minta doa itu sebutnya dakwatak, mohon doanya, dakwatak gitu ya. Kalau minta doa itu dakwatak, bahasa ringkasnya gitu kan, dari kata dakwah. Artinya apa? Doa itu sebetulnya permohonan yang mengajak semesta, mengajak diri kita, mengajak lingkungan untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, kan gitu doa juga. Nah, dengan senantiasa diamnya hanya berdoa, ya Allah, ini kezaliman luar biasa. Ini yang protesnya mahasiswa banyak, tuntutannya yang diangkatnya malah ini, ini kezaliman. Terus doakan, begitu kan? Itu badan kita nanti akan bergerak. Tiba-tiba ketika ada apa, saya bisa lakukan apa? Karena doa itu akan mengajak semesta, termasuk dalam diri kita. Karena doa itu ajakan sebetulnya. Di balik juga sebuah permohonan kepada Allah yang maha berkuasa. Maka minimal diamnya jangan sampai acuh, cuek. Ya. Tapi makanya selama iman ya, makanya diamnya bukan diam itu mas. Kalau dalam kemungkaran tidak boleh diam itu mas. Kalau ada kemungkaran, minimal itu doa. Dan jangan berhenti doanya. Presiden Solim, dah aja. Doakan lagi, doakan terus. Seiring kita bencinya. Makanya diamnya juga bukan diam pasrah ya, berdoa. Tapi betul, jangan sampai hanya doa saja. Harus menyampaikan. Ya, maka kita harus punya ilmunya. Maka kalau tidak bisa punya ilmunya, dukung yang punya ilmunya. Ikuti, berikan support kepada mereka yang punya ilmunya untuk mengubahnya. Sehingga kalau diam terus bisa jadi ya kebanyakan kezaliman terus akan menyebar. Terima kasih Bu Popi. Biar di hati kita tuh nggak ada aku tapi langsung barusan. Selanjutnya dari Bu Sariningsih, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, kalau ada tetangga yang meninggal beda agama, tapi suaminya Islam, sedangkan teman yang beda agamanya tidak ada yang datang, gimana sebagai tetangga yang dekat? Jadi yang meninggalnya itu beda agama, tapi suaminya Muslim, gitu ya. Ya pengurusan jenazahnya tidak bisa secara Muslim. Kalau menjenguk begitu ya, melayat, ya melayat tidak apa-apa. Tapi jangan didoakan, ya. Ikut berduka saja, melayat, menghibur, karena suaminya Muslim ya. Tapi istrinya tidak bisa didoakan. Istrinya itu siapa ya? Istrinya berarti kan ya. Kalau beda agama tidak boleh kita doakan. Ya kalau diurus, tapi tidak secara Islam ya, tidak ada disalatkan begitu kan. Ya, pengurusan harus diurus karena jenazah harus diurus ya, harus dimakamkan dengan layak. Nah, diurus kita sebagai tetangganya kita bantu uruskan sampai kemudian dimakamkan. Yang kita tidak boleh lakukan, kita doakan kepada si ini, ya kita melayat saja, itu dibolehkan sejauh kita berbuat baik terhadap sesama tetangga. Ya, tapi kalau beda agama kita tidak boleh mendoakan. Ya, makanya saya punya tetangga, ya suka kadang-kadang kalau Lebaran suka mendoakan begitu ya, selamat Lebaran, semoga keluarga gitu kan. Nah, cukup aja bilang terima kasih. Jangan diaminkan karena aminnya dia memohon kepada siapa Tuhannya. Sama ini pun demikian. Jangan sampai kita mendoakan hanya untuk melayat berduka ya, melayat kepada ininya. Harus diurus Bu, harus diurus sampai dimakamkan secara layak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sami-sami Bu. Apa kalau menikah sama yang non muslim itu jadi tetap zina ya tadi ya?
Ya, ini juga nih ya pertanyaannya. Apakah ketika menikah sudah ini atau sudah menikahnya Muslim dulu atau gimana? Tapi yang betul, ya, yang pasti betul, kalau menikah beda agama itu maka itu terhukum zina. Ya, kita paling bisa mengingatkan kepada yang Muslimnya begitu ya, ingatkan udah aja diceraikan dulu ya, begitu kalau memungkinkan, kalau kita punya kuasa untuk mengingatkan. Betul, nikah beda agama itu tidak boleh, hukumnya seperti zina ya, berdosa. Hati-hati. Baik, baik, baik. Jadi berterima kasih. Siap. Jadi sebenarnya Tapi banyak Ustaz ya, kalau kita hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Tapi kalau memang menggunakan dasar perasaan, jadi gak masuk gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari Iya, betul, betul. Jadi syariah itu kan fikih itu bedanya dengan ilmu, hampir mirip dengan ilmu pasti begitu ya. Fikih itu ya benar ya, kalau ada ikhtilaf lain lagi. Ya benar dan salah itu tidak bisa pakai perasaan, sah dan batal begitu ya. Kalau ikhtilaf itu bukan kesah dan batalnya karena perbedaan pendapat saja, tapi kalau tidak demikian sesuai dengan pendapatnya ya batal, tidak bisa ditimbang-timbang dengan perasaan. Jadi ya sudah, harus berani aja tinggalkan untuk menegakkan tadi ya. Karena berarti dia terus-terusan berbuat dosa sambil berbuat baik begitu kan. Nah, itu tidak sesuai. Kalau Islam itu kan harus betul-betul pasrah dan menunduk kepada aturan Allah, syariat Allah. Tidak bisa pakai perasaan. Allah, jadi perlunya menuntut ilmu itu ya, belajar. Nah, itu. Ilmu, jadi tahu mana prioritas antara perasaan atau iman gitu. Ya, betul ya. Kita akhirnya bisa menimbang, ada ilmu itu betul bisa menimbang. Oh, ini salah. Tidak bisa menggunakan sekedar perasaan. Kalau misalkan dia tidak punya ilmunya, maka Rasul bersabdakan, baru istafti qalbak, tanyakan nurani karena hakikat nurani kita baik. Kalau memang tidak punya ilmunya, kalau sudah begitu istafti, minta fatwa, bertanya kepada orang-orang yang fas'alu ahla dzikri, orang yang tahu. Kalau tidak ada siapa-siapa begitu ya, tidak ada orang yang ahlinya yang lebih tahu, maka ketika ada permasalahan ya, ada pertentangan, maka tanya kepada hati nurani, istafti qalbak. Ya, kalau sudah ada baru fas'alu ahla dzikri. Ya, jangan hanya terus istafti qalbak terus ya. Tapi juga ada ahlu dzikri. Kadang-kadang kan kita gitu aja. Gimana aja perasaan lah. Perasaan terus, tapi tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah fas'alu ahla dzikri. Ya, jadi perasaan itu akan digunakan ketika tidak ada ahlu dzikri. Ya. Tidak ada, bukan tidak mau. Maka tugas kita nyari ilmu dulu. Biar qalbak kita juga punya ilmu. Berarti ketika bertanya kepada hati, punya ilmu karena kita sudah menuntut ilmu. Jadi betul gitu, Ustaz Reza. Baik. Sudah 6.40 tadi saya nomornya kita akhiri. Hatur nuhun Sarisan sudah menyampaikan ilmu dan materi yang berkaitan dengan Al-Mutaffifin tadi ya. Alhamdulillah. Bahasan terakhir Al-Mutaffifin ya Ustaz ya, kalau tidak salah. Betul. Selesai kan ya sampai 36. Nah, sudah 36. Alhamdulillah. Ya insya Allah kita nanti bertemu lagi sama Sarisan. Semoga bisa khatam sampai Anas. Amin, amin insya Allah. Ya kita khatam tidak 30 juz, ya juz 30 kita khatam ya minimal. Karena lebih sering dibaca, jadi saya pribadi begitu ya. Terjemahannya kadang-kadang bisa hafal, tapi ketika sudah dibahas, ketika anaba, jadi waduh lebih terbayang begitu ya. Boleh begitu, boleh. Jadi kan ada tafsir, ini pernah disampaikan di kelas Iqra. Ada tafsir, ada tadabbur. Tafsir itu ya kita harus, makanya saya sumbernya kan di ini ya, di Unisba. Tafsir itu ya harus ada ilmunya, ada ulumul Quran, ulumul hadis, ada kaidah usul fikih, kaidah lain sebagainya begitu ya, asbabun nuzul, tafsir harus bulat. Tapi ada yang lebih luas, tadabbur. Pernah dibahas kemarin di KIK, afala yatadabbaruna al-Qur'an aw kana min indi ghairillah la wajadu ikhtilafan katsira. Tadabbur. Tanabur itu mah bebas. Silakan mau mengimajinasikan Al-Qur'an dengan pemahamannya boleh,
boleh. Tapi berikutnya bimbingkan dengan syekh gurunya. Ya, konfirmasi ya, karena keterbatasan kita segera bimbingkan. Saya tuh pernah membayangkan begini kayak tadi ya Bu Neni, konfirmasi. Itu boleh, tidak salah, tidak salah. Karena tadabbur Al-Qur'an mah bebas, silakan. Makanya bagusnya ketika awal itu tadabbur itu jangan sampai misalkan tadi ya ayatnya innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat durhaka yadhakun, udah di terlak begitu ya. Tapi ketika innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun, yang terbayang apa? Wah, menertawakan gitu. Ada Armando. Nah, yang bayang begitu kan, itu boleh, ya bebas saja misalkan. Oh, jadi aja sebut nama ya. Nah, iya itu begitu. Ya. Wah, terbayang boleh. Itu saya pikir masih dalam tataran khusyuk ya. Karena tadabbur itu saya boleh menerjemahkan secara bebas, ya imajinasi. Ya, kan ada yang lebih hebat daripada logika. Imajinasi. Tapi tetap bimbingan guru syekhnya ya, supaya tidak keluar dari Al-Qur'an As-Sunnah yang lebih kuat. Ketika Allah pilih Insya Allah, anak insya Allah. begitu, Ya, itu setuju. Allah. Jadi tadabbur itu bisa Kata dulu, lebih kita memaknai apa yang kita hafal juga ya, jadi lebih paham dan semoga bisa dibiasakan juga di luar forum, dibaca terjemahnya sendiri-sendiri. Itu ya tadi ya. Boleh? Challenge ini menghatamkan membaca terjemah Quran. Nah, terjemah ini menghatamin. Boleh, iya. Langkah awal mungkin karena tidak paham bahasa Arab, baca terjemah dulu ya. Karena terjemahan Al-Qur'an beda dengan lafziah ya. Kalau terjemah itu sudah ada tafsirnya, sebetulnya diterjemahkan sesuai dengan tafsir. Jadi boleh untuk membaca terjemah dulu karena belum paham bahasa Arab misalkan ya, untuk sekedar tadabbur. Itu hebatnya Quran. Ya. Boleh. Turun Sarisian baik. Bapak Ibu, ini ya sebelum tutup ada beberapa pengumuman seperti biasa. Ini coba setting. Silahkan ini yang yang sudah download boleh di profile absen ya. Di sini absen dulu. Nah, satu absennya di checklist hadir lalu submit. Ini mungkin pengumuman bagi Bapak Ibu yang menjadi pengurus juga Oke, itu tentang alhamdulillah yang mana Allah pilih kata satu kata tapi yang memiliki dua makna. Nah, kemudian dalam bahasa Arab juga teman-teman bisa tulis dalam bahasa Arab itu ada isim dan ada fi'il, ada kata benda, lembaga DP isim, di sini ada yang baru dan ada lembaga juga DP. fi'il, kata Boleh nanti di kerja, checklist verb. lembaga DPU-nya apa? Nah, di Lazis, sini alhamdulillah DKM Ibrahim, udah atau familiar lain-lain. banget bahwa di sini Boleh, tuh segala puji, berarti dia pakainya untuk isim, jadi pakainya tambahan kata data benda. juga ya. Allah Sehingga di sini bisa nggak balas milih nanti antara absensi perguruan dan juga lembaga Ahmadu, DPU. Karena misalkan banyak saya juga guru-guru memuji dari Allah perguruan atau dari Nahmadu, yang Allah lembaga DPU nggak sebagai pakai pengurus. fi'il, Allah di sini Itikah nggak atau apa pilih lain-lain. kata kerja untuk mengungkapkan semua pujian ini. Nah, kenapa? Karena kalau fi'il itu, kalau kata kerja itu selalu berhubungan dengan waktu. Misalkan Ahmadullah, di fitur kelas artinya record saya kelas sudah ada. sedang Nanti Bapak Ibu yang mau memuji review Allah. lagi atau dengerin lagi Atau kelas-kelas yang sebelumnya bisa pakai dibuka juga kata ini pimpinan kerja generasi yang Islam lampau. yang tangguh iman, ilmu dan amal. Hamadullah, saya sudah mau memuji berbagi Allah insight juga gitu. sebagai reminder bisa di sini ya, Kata di insight. kerja ini Kemarin ini juga yang Fitra Anak, Anissa dengan S9 subjek juga ada yang bikin Ahmadu. insight. Jadi siapa yang memujinya? Saya. Kalau pakai Nahmadu, Terus siapa pemujinya? terakhir Kita. pengumuman seperti Gitu. biasa, Nah, sedangkan isim, kata benda, sebenarnya kita tahu bahwa dia tuh nggak berhubungan sama waktu dan juga nggak berhubungan sama kata, nggak berhubungan sama subjeknya. Bisa dibilang segala puji. Ini ada Kita yang nggak bisa ini, nanya ada yang siapa. segala puji. Ya udah segala puji Suara aja. dari mana? Kita nggak bisa nanya segala puji bagi Allah. Kapan? Segala puji. Nggak ada. Gitu. Iya, ada suara yang Kenapa sedang Allah pilih isim dan Allah nggak pakai fi'il di sini? Karena isim itu jauh. Masih ada nggak? Nah, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Oh, ada. Ya begitu. Nah, jadi udah nggak ada ya. Nah, tapi tadi pengumuman yang ada ini lagi masuk lagi nih. Yang mulai kecil. masuk lagi bentar.
yang mana menunjukkan isi menunjukkan bahwa Allah itu Masih kedengaran nggak? Sudah tidak ya, semoga. Nah, sudah. Ya, jadi intinya ini sih mau reminder yang edit profile untuk ini pengurus lembaga DPU. Silahkan diklik lembaga DPU-nya apa. Ya itu aja mungkin hatur nuhun karena nanti Syawal kita coba maksimalin ya. Di sini juga Bapak Ibu bisa dilihat nih, saya mau reminder di rekapitulasi. Ini pengisian amalan ya, amalan yaumiyah, amalan MSQ. Bisa dilihat jumlah poinnya maupun jumlah kehadiran. Sudah bisa dilihat juga setelah sejauh ini sudah berapa kehadiran yang diabsenkan. Cuma memang yang direkap di sana baru absensi dari aplikasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu absen di di link yang biasa itu tidak akan track. Itu aja, atur nuhun, jazakumullah bil jannah. Mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunus Tarisan. Sami-sami Pak. Hatur nuhun Ustaz Lisan. Sami Ibu. Bapak Lisan, hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Turun Ustaz, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz, izin Hai Bunti, nah